깊어져만 가네. 내 바람은 그리 크지 않아. 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐. 미지근한 샤워와 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐. 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야지. 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울게. 곧 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져만 가네. 내 바람은 그리 크지 않아. 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐. Gini doang udah enak banget, Masya Allah. Sayurnya tadi udah aku gadoin, jadi sekarang makan sama ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadinya aku tuh alergi sama udang rebon gini. Cuma aku suka. Jadi gimana caranya ya biar bisa makan tapi nggak alergi. Nah tadi aku video caranya tuh dicuci pakai garam kayak buat ngilangin bakterinya gitu. Terus dicucinya tuh berkali-kali gitu sampai benar-benar bersih, sampai bilasan si rebonnya kan tadinya butek, nah sampai bening kayak gitu. Terus digorengnya pakai minyak yang cukup banyak sampai benar-benar kering. Kalau masih basah tuh bikin gatel. Jadi benar-benar si rebonnya tuh sampai garing gitu, sampai kering. Alhamdulillah lagi nggak kumat alerginya. Pernah lagi tuh kumat masaknya tuh kayak nyucinya kurang bersih, terus gorengnya masih terlalu basah gitu, belum kering. Pas dicucinya bersih sama digorengnya kering, alhamdulillah nggak gatel. Masya Allah, makan begini doang enak banget guys. Sama tadi aku tuh rebus labu siam yang kecil-kecil tuh kan manis banget. Nah, aku gadoin labu siamnya sampai banyak, kayu sawinya juga digadoin. Karena aku pengen makannya tuh gini doang. Dan tuh kayak ngingetin lagi masa-masa ya tanggal tua, nggak punya lauk, cuma ada ini doang. Ternyata enak. Kalau misalkan ada sayurnya kan jadi basah nih. Jadi tadi sayurnya aku gado dulu karena pengen makannya keringan gini. Cobain deh guys, mantep. Apalagi pas gigit cabenya, rebonnya sama bawangnya, combo. Masya Allah. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Alhamdulillah, aku tuh kan sebenarnya punya basic asam lambung gitu. Alhamdulillah udah 6 bulan terakhir nggak pernah kumat. Karena kalau udah kumat kan tahu sendiri ya, bisa kayak mual, makan pedas sedikit mual. Pokoknya ada yang salah sedikit pasti kan kayak mual, nggak sesek. Nah ini udah 6 bulan terakhir kan kata dokter gitu, kalau mau nyembuhin 6 bulan tuh
nggak boleh kumat gitu, nggak boleh kambuh. Alhamdulillah aku nggak pernah kambuh. Padahal aku makannya jorok, biasanya ya makan mie aja langsung kumat tuh, asam lambung, entah mual atau sesek gitu. Pokoknya kalau makan yang jorok-jorok kayak pedas. Nah kadang padahal makan aku jorok, kayak makan mie, makan pedas mulu. Bahkan aku tuh nggak bisa makan kopi, jadi suka nyor kan kalau ngeliat orang minum kopi, nyor banget, boro-boro minum segelas gitu. Misalkan nyicipin yang punya suami aja kan langsung tuh dadanya sesak, kayak ulu hatinya sesakit, terus kayak langsung perutnya nggak enak lah. Nah akhir-akhir ini aku juga aneh sama badan sendiri. Kayak 3 hari sekali atau 2 hari sekali aku pasti bikin es kopi. Misalkan mau setrika atau emang lagi pengen me time nonton Wedo Family di YouTube, maraton gitu, pasti nanding es kopi, cemilan-cemilan gitu asin. Nah aku tuh udah bismillah ya, soalnya ngiler kan lihat Uma Mega suka bikin es good day. Nah, aku tuh nyobain bikin good day freeze gitu, soalnya biasanya aku taunya kalau pakai good day yang merah langsung perih. Apa emang good day freeze itu nggak bikin perih ya? Nggak tahu, yang tahu coba tulis di komen. Nah aku cobain sekali dulu gitu beli, kok nggak kumat itu asam lambungnya. Apa karena emang badannya lagi bagus gitu ya? Biasanya ya output sedikit aja pasti langsung nggak enak lah perutnya gitu. Sekarang jadinya ketagihan, kayak 3 hari, nggak tiap hari lah ya, soalnya kalau tiap hari takutnya kan gula diabetes gitu kalau makan kopi instan tiap hari. Jadi aku tuh kayak pengen yang kayak lagi benar-benar me time gitu, kayak mau nyetrika baru ya 3 hari sekali lah bikin es kopi. Alhamdulillah tuh biasanya aku ya udah kalau bikin es kopi pasti ya nggak bisa lah kali sih sama sekali. Pokoknya kalau kayak kumpulan riungan gitu kan suka ditawarin mau kopi nggak. Sebenarnya kan ngiler kan, ngehirup wanginya enak gitu. Kadang-kadang ngiri kok orang bisa ngopi sebelum aktivitas, pengen deh gitu, kayaknya enak, seger ke badan. Aku cobain, alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah aku bisa sekarang minum es kopi. Ya Allah, kayak emang kayak lagi ngerasa bukan aneh ya, takjub gitu sama badan. Ya Allah, alhamdulillah. Kok nggak pernah kumat mahnya, terus makan jorok, makan pedas mulu, makan mie mulu, junk food mulu, bahkan kopi nggak pernah lagi kumat. Aku mikir kenapa ya, oh kayaknya akhir-akhir ini tuh karena aku tuh nggak enjoy gitu, apa-apa dibikin relax, nggak dibikin stres, nggak banyak pikiran. Ya pokoknya cari kesibukan, cari hiburan yang bikin ketawa. Pasti kan masalah ada aja, terus kayak berita-berita yang serem di luaran kan pasti ada. Cuman aku sampai naruh quotes yang bisa nenangin. Sebenarnya aku yang punya panic attack, punya gelisah kayak anxiety gitu sebenarnya gitu ya, gampang gelisah, gampang panik. Nah terus aku nemu tiga quotes gitu dari Ustadz, sama ada beberapa aku taruh dijadiin wallpaper gitu, bukan di wallpaper sih, dijadiin pokoknya taruh di beranda HP gitu. Jadi kalau misalkan lagi gelisah aku baca terus dijadiin afirmasi positif ke badan. Pokoknya gimana caranya nggak stres gitu, karena sebenarnya kan basicnya aku gampang panik, gampang takut, gampang gelisah, gampang parnoan. Nah itu aku taruh tulisan itu, bahkan misalkan lagi kerasa nih baca berita yang nggak enak gitu ya, nah aku ulang-ulang kata-kata itu dalam hati sambil merem. Ntar kata-katanya aku tulis di sini ya, aku taruh di sini kata-katanya. Yang aku ingat itu satu, yang pertama yang kata Ustadz Hanan Ataki itu, pikiranmu adalah doamu, maka pikirkan yang baik-baik, insya Allah akan terjadi yang baik-baik gitu. Pikiranmu adalah doamu, maka pikirkan yang baik-baik sehingga terjadi yang baik-baik aja gitu. Nah itu masuk aku tuh, biasanya aku kan pikirannya suka overthinking kan, gimana masa depan, gimana kalau nanti begini, apalagi aku pernah kehilangan anak, jadi takut kehilangan yang lain. Pokoknya sampai aku tuh paling benci sama rutinitas aja, karena saking dulu pernah kehilangan, jadi benci rutinitas, benci keteraturan, benci sesuatu yang tertata gitu. Karena aku mikirnya dulu waktu pernah hamil ya, terus ya karena takdirnya nggak sesuai rencana, jadinya aku sekarang paling nggak suka sama rencana, paling nggak suka sama yang tertata. Karena kayak dulu kan hamil kita ekspektasinya udah begini, ternyata
nggak terjadi sesuai rencana. Jadi sekarang aku tuh paling benci gitu ngelakuin sesuatu yang tersusun. Jadi gitu, aku tuh kalau boleh cerita ya kayak punya mental illness gitu ya, pokoknya kesehatan mentalnya tuh nggak bagus sama sekali waktu pernah kehilangan anak. Karena ya jeleknya gitu, makanya jangan terlalu punya ekspektasi tinggi, takutnya waktu nggak kejadian jadinya kayak kita tuh benci sama takdirnya Allah gitu. Awalnya pasti kan kayak gitu kan, kenapa aku, kenapa saya, kenapa kita yang ngalamin kejadian itu. Jadi kan waktu hamil kan kita pasti udah pasti pikirannya tuh udah ekspektasinya bakal gini, nanti anaknya lahir gini. Ternyata nggak sesuai rencana. Nah dari situ aku jadi nggak benci jadi benci, nggak suka sesuatu yang tersusun, terencana, tertata, teratur. Jadi hidup aku juga jadi berantakan dari situ. Mungkin jadinya dari situ juga asam lambung aku tuh naik gitu. Tadinya aku nggak ada kayaknya asam lambung, dari situ aku gampang banget. Pokoknya parahnya pernah ya kayak muntah-muntah. Terus ke dokter tuh pernah sebadan-badan kayak digebukin, apalagi punggung belakang tuh kayak digebukin. Itu kata dokter kalau asam lambung udah lagi parah banget kayak gitu, minum aja muntah. Terus pernah perut melilit, lebih kayak orang lahiran gitu, melilit sakit banget. Nah aku biasanya kalau udah perut melilit gitu nggak langsung ke dokter, biasanya bikin kompresan air panas di plastik atau punya alatnya gitu ya yang buat isi air panas, kompres ke perut. Nah biasanya langsung reda kayak gitu. Nah nanti alatnya aku taruh di link aja ya, dia tuh kayak bantalan yang harganya 5.000 gitu, bantalan yang bisa diisi air panas gitu. Kalau mahnya lagi kumat, perutnya lagi melilit, biasanya aku nggak langsung obat, nggak langsung ke dokter, pakainya itu ditempel-tempel ke perut gitu. Nah terus kayaknya ya akhir-akhir ini aku nggak pernah kumat lagi asam lambungnya, karena pikirannya mungkin positif, nggak dibikin stres, dibikin enjoy, afirmasi kata-kata positif yang bagus tuh diulang-ulang terus di pikiran aku. Nah, yang tadi pertama ya, yang Ustadz Hanan Ataki, yang pikiranmu adalah doamu, maka pikirkan yang baik-baik supaya terjadi yang baik-baik ya. Terus yang kedua nih, Allah said besok dan seterusnya adalah rahasiaku, tidak usah ditebak, dan jalani hidup dengan gelisah, hiduplah sebaik-baiknya. Nah itu aku suka overthinking kan, gimana kalau gini. Ternyata ketakutan itu sebenarnya nggak harus dimunculin gitu, yang bikin kita jadinya malah kan biang penyakit itu ya, kata dokter aja mah itu bukan dari makanan. Nomor 2 lah makanan, nomor 1-nya itu pikiran, stres. Aku kira kalau salah makan ya asam lambung. Nah ternyata bukan. Jadi nomor 1 tuh stres, pikiran. Nomor 2 itu pola makan. Nomor 3 pola tidur, kata dokter itu ya. Jadi aku sekarang makan barbar tapi pikirannya dibawa enjoy. Ternyata alhamdulillah ya, sebenarnya makannya juga harus di maintain supaya sehat gitu. Jadi aku usahain masakan rumah aja, jadi kayak jajan-jajan tuh jarang, atau bikin cemilan sendiri gitu kalau jajanan pun. Nah itu kata-kata yang kedua. Nah kata-kata yang ketiga itu tadi aku nyontek nih. Nah lanjut, kata-kata ketiga itu adalah bentuk dari yakin kepada Allah itu tenang. Kalau masih gelisah artinya kamu belum yakin. Itu aku ulang-ulang akhir-akhir ini. Berarti kalau misalkan kita nggak tenang, tandanya kita nggak percaya sama Allah, nggak yakin sama Allah gitu. Bentuk dari yakin sama Allah itu adalah tenang. Kalau kamu masih gelisah, tandanya kamu gak yakin sama Allah gitu. Kayak sekarang kan lagi banyak berita-berita yang itu ya, mega trust gempa itu. Jujur itu bikin anxiety ku naik tuh, deg-degan. Cuman kayaknya mah kalau kita bikin stres, malah bukannya waspada, malah panik, malah sakit gitu. Jadinya aku gitu sekarang, diulang mulu tuh kata-kata tadi yang 3. Nanti nih aku taruh kan di HP nih, bukan di wallpaper sih, wallpapernya dia nih. Wallpapernya Ritsuki. Nah tapi kata-kata ini tuh pakai ini sih, pakai widget gitu, bisa kan? Nanti aku kasih tutorialnya deh kalau yang mau komen. Jadi kayak naruh foto di beranda HP gitu nih, aku taruh 3 kata-kata ini di sini nih, di depan ini 3 kata ini. Jadi kalau lagi gelisah aku baca Allah said besok dan seterusnya adalah rahasiaku,
tidak usah ditebak dan hidup dengan gelisah, hiduplah sebaik-baiknya. Tuh. Terus Ustadz Hanan Ataki, pikiranmu adalah doamu, bakal berpikirlah yang baik-baik sehingga terjadi yang baik-baik aja. Sama yang ketiga nih gongnya, bentuk dari yakin sama Allah itu adalah tenang. Kalau misalkan kamu gelisah, artinya kamu belum yakin gitu. Sama aku tuh kayak beli barang-barang juga, kan anaknya word of sama kayak beli barang-barang juga, aku kan anaknya word of affirmation banget. Jadi kayak beli kaca, simpel beli kaca aja tulisannya yang lucky atau tulisannya yang enjoy gitu. Misalkan lagi gelisah pun selain baca-baca kata-kata ini ya, biasanya aku gini, ketenang, kalau bahasa Sundanya gitu ya, yang tenang. Nah itu alhamdulillah. Aku aja sampai ngomong ke suami, kenapa ya ndak, kayaknya kok alhamdulillah biasanya anti banget, gak bisa banget minum kopi, kok sekarang bisa gitu. Kayaknya ya itu karena pikiran-pikiran yang baik. Nanti aku share deh kata-katanya ini di Instagram atau nanti di mana ya, screenshotannya. Nanti aku bikin ini ya deh, bikin Google Drive-nya. Aku bikin Google Drive-nya, screenshotan kata-kata ini biar kalian juga bisa taruh di beranda HP. Nanti link Google Drive-nya aku taruh di komen ya. Di komen atau di description box. Nah itu. Pokoknya buat kalian yang punya asam lambung, yang gelisah-gelisah tuh, nomor 1 gitu, jangan punya pikiran yang jelek-jelek, hidup yang baik sebaik-baiknya, caranya hidup sebaik-baiknya, pikirannya positif. Emang kadang-kadang mulut gak ngomong gitu, cuman kan kadang-kadang realitanya susah ya, makanya sering-sering aja baca-baca hal-hal yang positif gitu. Nih kayak di HP aku bacaannya stay positif, SAW, sholat awal waktu, terus start with bismillah. Pokoknya kata-kata yang bagus tuh taruh di HP gitu. Ya aku kan pencinta pink, jadi tuh stay positif. Kata-kata yang bagus dah taruh di beranda HP. Ini sebenarnya pakai widget sih, kalau bawaan Samsung kan nggak bisa. Tuh bisa naruh foto, bisa naruh jam, bisa naruh kata-kata dari galeri gitu, foto. Tuh kayak hafalan zikir juga aku taruh di sini biasanya tuh, banyak. Ntar aku kasih tau caranya deh, kalau yang mau komen aja. Ntar aku bikin Google Drive-nya, sama kalau ada yang salvlog di dapur aku barang-barang serba pink, nanti aku juga taruh linknya di description box atau di komentar ya. Terima kasih udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.